Perkenalkan, nama saya Lincah Lestari Syagian, NIM 1834014, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami statistik menggunakan uji chi-square. Uji chi-square adalah bagian dari uji dalam statistik yang dapat digunakan dalam praktikum dalam uji statistika non-parametrik. Lalu dalam sebuah uji hipotesa saat pengujian bedanya lebih dari 2 proporsi, tidak dapat menggunakan distribusi T atau distribusi F, tetapi juga menggunakan distribusi chi-square. Data pengujian hipotesa menggunakan distribusi chi-square tak berasal dari populasi normal. Namun, uji chi-square jika salah satu sampel ini bisa digunakan untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa pada populasi asal sampel itu mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Maka, uji ini bisa dikatakan sebagai uji keselarasan atau goodness of fit test, sebab untuk menguji apakah sebuah sampel selaras atau tidak bisa ditentukan dari salah satu distribusi teoritis. Contohnya distribusi normal, uniform, binominal, dan lainnya. Namun dalam prakteknya, uji ini tetap mengikuti prinsip dasar pengujian chi-square, yaitu membandingkan antara frekuensi-frekuensi harapan dengan frekuensi-frekuensi teramati. Uji chi-square adalah salah satu metode sangat populer untuk menguji hipotesis pada data diskrit. Data diskrit merupakan salah satu data yang bersifat terputus-putus dan nilainya tidak merupakan pecahan atau angka utuh. Data diskrit bisa nominal atau juga ordinal. Yang berikutnya ada tujuan uji chi kuadrat atau chi-square. Yang pertama ada uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Uji keselarasan mempunyai fungsi untuk melihat apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati tersebut dalam suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada suatu populasi. Uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test juga digunakan untuk menguji keselarasan distribusi sampel data dengan suatu distribusi populasi tertentu. Statistik uji ini yang dapat digunakan untuk menuju keselarasan model regresi logistik adalah goodness of fit test. Berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesis goodness of fit. Yang pertama ada menentukan sebuah hipotesis. Hipotesis yang digunakan yaitu HO adalah model sesuai atau selaras, atau bisa disebut tidak ada perbedaan antara hasil observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model. Ada HA. HA merupakan model tidak sesuai atau ada perbedaan antara hasil observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model. Berikutnya ada menentukan tingkah signifikan. Lalu yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Yang keempat menentukan nilai uji statistik. Yang kelima membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan yang dimaksud adalah apakah HO ditolak atau diterima berdasarkan nilai statistik uji yang diperoleh pada uji statistik yang telah dilakukan. Yang kedua ada uji tabel kontingensi atau contingency table test, yang sering juga disebut uji independensi, bertujuan untuk mengetahui apakah data terklarifikasi silang atau cross-classified secara independen atau tidak saling terikat atau tidak. Uji ini dipakai untuk menguji ada atau tidaknya interdependensi antara variabel kuantitatif yang satu dengan yang lainnya berdasarkan observasi yang ada. Contohnya, jika seorang dokter ingin mengetahui apakah ada interdependensi atau hubungan antara beberapa orang yang diberi vaksin tertentu, maka dari hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat apakah ada hubungan antara mereka yang diberi vaksin dengan mereka yang tidak diberi vaksin. Sehingga dapat disimpulkan apakah pemberian vaksin tersebut efektif atau tidak terhadap penyakit yang diderita. Hipotesisnya, HO artinya yang memiliki hubungan antara tingkat pendapatan dengan perilaku belanja. HA artinya terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan perilaku saat berbelanja. Yang berikutnya ada syarat data untuk melakukan uji chi-square sebagai berikut. Yang pertama, 2 variabel kategoris. Yang kedua, 2 kategori lebih, kategori kelompok untuk setiap variabel. Contoh, jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Agama, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Yang berikutnya ada interdependensi observasi. Tidak ada hubungan antara subjek di masing-masing kelompok. Variabel kategoris tak dipasangkan pada apapun. Contohnya pada observasi pre-test atau post-test. Yang berikutnya sampel relatif besar.
Yang pertama ada frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel, minimal 1. Yang berikutnya frekuensi yang diinginkan minimal 5 untuk mayoritas atau 80% sel. Yang berikutnya ada prinsip dasar pengujian uji chi-square adalah membandingkan antara frekuensi-frekuensi yang teramati. Berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesa beda K proporsi. Yang pertama kita menentukan rumusan hipotesa. HO, semua proporsi sama. HA, tidak semua proporsi sama. Yang kedua, nilai kritis. Tingkat signifikan yang dipakai disesuaikan dengan harapan kesalahan yang diinginkan. Misalnya pengujian menggunakan tingkat signifikan 5% dari DF sama dengan K dikurang 1. Yang ketiga, nilai hitung. Mencari nilai uji chi-square atau X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma dikali F kali FE kuadrat per FE. Yang berikutnya ada keputusan. Keputusan apakah pengujian akan menerima HO atau menolak HO dengan kriteria bahwa pengujian akan menerima HO jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai kritis dan sebaliknya. Yang berikutnya ada bagian-bagian dari uji chi-square. A. Person chi-square dengan A, lalu B, continue correction atau yatex correction. Continue reaction adalah sebuah analisis chi-square yang dapat digunakan apabila penelitian tersebut merupakan penelitian yang telah pernah diteliti oleh peneliti yang sama dan kembali untuk dikoreksi. Yang C, faktor exit test. Uji Fixer exit test memiliki kesamaan dengan semua chi-square yang hanya digunakan pada penelitian yang bentuk nominal dan merupakan penelitian asosiatif yang membedakan hanya jumlah sampel saja. Uji ini dipakai pada penelitian yang relatif sedikit, yaitu jumlah sampelnya yakni antara 20-40 sampel. Selain itu nilai count-nya terdapat nilai 0. Lalu ada langkah-langkah uji chi-square test di dalam aplikasi IBM SPSS. Yang pertama, buka program SPSS. Yang kedua, klik pada variabel view, kemudian isi dengan data yang sudah ada. Yang ketiga, selanjutnya dari menu SPSS ini, pilih pada menu Analyze, pilih Description Statistik, lalu pilih Cross Tabs. Yang keempat, berikutnya masukkan variabel X ke dalam kotak row, lalu variabel B masukkan ke dalam kotak columns atau S. Yang kelima, klik statistik, maka akan muncul kotak dialog dengan nama Cross Tabs Statistik. Berikan tanda centang pada bagian chi-square, lalu klik Continue. Yang keenam, lalu klik OK. Yang ketujuh, kemudian akan muncul output SPSS yang akan diinterpretasikan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai memahami statistik menggunakan uji chi-square. Saya ucapkan terima kasih.